Jadi semua hal yang di mata Pak Jokowi hari ini menegangkan. Ada tekanan demonstrasi pasti akan terus-menerus nih. Ya istirahat sedikit, tapi saya tahu mahasiswa setiap hari ngundang webinar sama saya, itu saya ngerti itu jalan pikiran mereka tuh. Buruh juga begitu. Jumhur Hidayat pasti akan lakukan konsolidasi, demikian juga Said Iqbal, dan akan bertemu di jalan untuk isu yang sama tuh. Jadi terjadi satu keadaan yang tidak mungkin lagi dikendalikan, dan politik memang selalu mengarah pada hal yang tidak mungkin dikendalikan. Itu intinya tuh. Jadi semakin Pak Jokowi punya ambisi, semakin Ibu Mega merasa dia penghalang saya. Semakin Ibu Mega punya ambisi, maka Pak SBY merasa bahwa oke, kalau begitu skenario dua calon itu adalah skenario genderuwo tuh, kira-kira begitu kan. Nah, jadi hal-hal bagus betul kita saksikan kekacauan elit. Itu jadi waktu Ganjar nggak diajak ngatur siasat di Jawa Tengah, itu artinya bagi Nasdem udah tinggal ada dua tuh, Andika sama Anies. Tapi tentu Pak Andika punya kalkulasi bahwa ya itu terlalu jauh yang diusulkan Nasdem, maka Nasdem terpaksa akan fokus pada Anies. Nah demikian juga P3 secara kelembagaan dipaksa untuk memilih Ganjar, tapi P3 akhirnya lihat kok Ganjar nggak diundang. jadi udah masa P3 yang secara identitas itu adalah Muslim, tentu merasa lebih dekat secara psikologis dengan Anies itu. Jadi terjadi hal-hal yang kadang-kala variabel baru datang tiba-tiba. Ibu Mega mungkin merasa dia mau bongkar KIB itu supaya nggak ke Ganjar. Ya ternyata yang kenanya adalah justru pemilih tradisional dari P3 balik ke Anies kan. Itu soalnya tuh. Jadi begitulah politik itu kalau nggak diatur dengan kecerdasan pikiran itu bisa berantakan di tengah jalan tuh. Bung Rocky, ini kelihatannya bakal seru ya, Pilpres 2024. Udah pastilah kalau lihat konfigurasinya nggak mungkin hanya dua calon presiden seperti yang diinginkan oleh PDIP ya, seperti dikatakan oleh Hasto gitu ya. Kenapa? Ini sudah hampir pasti kita lihat perkembangan terbaru ini, PDIP akan tetap mencalonkan Puan. Tapi kita belum tahu tentu target utamanya presiden, tapi kalau enggak mereka tetap realistis, misalnya jadi cawapres, tapi Puan lah, bukan Ganjar, gitu ya. Karena dalam perkembangan terbaru dalam koordinasi pemenangan tidak diundang itu Ganjar. Jadi dia udah dianggap outsider gitu. Dan sementara Anda pasti mengamati ini tim Puan sudah mulai bekerja. Ada lembaga survei yang sudah mulai memunculkan nama Puan, dan pinter nih lembaga surveinya. Kalau media ini melihatnya sebagai angle-nya bahwa dia tidak menyebut elektabilitas Puan tertinggi, tidak, karena ini orang pasti nggak percaya. Tapi dia bilang bahwa mayoritas pemilih PDIP itu menginginkan Puan jadi calon presiden. Kan kita ingat 19% sekian loh pemilihnya PDIP itu, artinya seenggak-enggaknya sekarang Puan mengantongi 10% lebih persen pemilih lah. Kira-kira begitu logika yang mau dibangun oleh lembaga survei ini. Ya itu mungkin logika yang diputuskan di sebuah private jet, kira-kira begitu. Oh, saya private jet, jadi saya ingat Ketua Banggar ini, kebetulan Ketua Banggar yang berasal dari PDIP ini, Said Abdullah ini ya, maksud Anda ya? Enggak, saya nggak nyebut nama, saya cuma menduga-duga. Oh, karena kemarin saya dalam perjalanan saya dari Rinjani ke arah Mandalika Bandara itu banyak baliho Ibu Puan yang tagline-nya rada-rada lain dengan yang kemarin itu. Jadi saya mulai berpikir ini kok tagline-nya agak lain ya, misalnya demi negeri itu. Oh, bukan kepak lagi, kok gak sayap. Bukan kepak lagi, karena mungkin sayapnya udah patah kan, karena terlalu sering dikepak-kepakan. Sekarang demi negeri, dan wajah Ibu Puan tuh kelihatan dibuat lebih teduh. Dan jadi kelihatannya ada panitia baru yang menginginkan supaya elektabilitas Ibu Puan tuh digelembungkan gitu. Dan ini biasa, teknik semacam ini kan kita ngerti. Jadi ada rezeki masuk pada lembaga-lembaga survei, kira-kira begitu tuh. Yang berbahaya kalau rezeki itu akhirnya tidak kompatibel dengan ujian-ujian intelektualitas tadi kan. Jadi tetap orang akan anggap oke, elektabilitas Ibu Puan tinggi sekali, tetapi kita mau lihat dua hal yang lain, yaitu intellectuality dan ethicability. Nah itu yang belum diuji oleh baliho. Jadi juga berbahaya kalau Ibu Puan terlalu digelembungkan dan fakta
fakta psikologisnya digelembungkan, tapi fakta sosiologisnya tetap aja. Jadi itu intinya. Akan jadi aneh nanti kalau lembaga-lembaga survei ini datang rame-rame lalu bikin orkestrasi bahwa elektabilitas Puan itu naik secara eksponensial, itu justru berbahaya nanti. Jadi kita beri nasihat aja pada PDIP supaya hati-hati dengan penampilan Ibu Puan yang hendak ditonjolkan hanya melalui lembaga survei, itu bahayanya. Ya. Nah, mari kita menganggap ini sebagai, kita bisa membaca ini ada indikator politiknya, indikasi adanya politik. Dan saya tadi menyebut udah hampir pasti nggak mungkin dua calon kalau begini. Kenapa? Karena ada jelas satu kubu Puan, kita belum tahu dia dengan siapa gitu. Di samping itu satu sisi lagi ada kubu KIB yang sudah berhasil disandra oleh Pak Jokowi gitu. Dan ini kan masih tanya-tanya apakah nanti akan pada akhirnya diserahkan pada Ganjar atau digunakan oleh Pak Jokowi untuk sebagai calon wakil presiden. Ini juga kita belum tahu. Dan di kubu lain tentu saja ada yang sedang terus bergerak, itu PKS, Demokrat, dan juga satu lagi saya tiba-tiba lupa, PKS, Nasdem gitu. Jadi kita udah punya 3 nih calon, enggaknya dari sini saja ya. Tapi itu kan udah terbagi 3, 6 masih dan kemudian masih ada kubu lagi Prabowo dengan Muhaimin Iskandar. Ya. Nah ini jadi artinya minimal setidaknya ada 3 atau sampai 4 calon presiden gitu yang sekarang yang terjadi. Jadi skenario untuk memaksakan hanya 2 calon ini semakin berat gitu. Ya, itu skenario konyol karena secara terbuka mengatakan hanya 2 calon dan itu ideal, itu ngapain? Kalau di ujungnya baru dikasih pembenaran boleh lah. Ini PDIP seringkali, bukan kadang-kala, seringkali gagal untuk membaca atau membuat taktik politik gitu karena langsung gerasa gerusu. Padahal Pak Jokowi udah bilang jangan ojo ke susu. Jadi gerasa gerusu harus Puan dan seseorang yang lain. Kan itu lain kalau dibilang harus Puan dengan siapa, itu lebih masuk akal. Tapi Hasto langsung di dalam latar psikologinya harus Puan dan yang lain. Yang lain siapa? Yang lain pasti kotak kosong. Yang lain pasti seseorang yang hanya dijadikan semacam boneka. Demikian juga Pak Jokowi, pikirannya begitu tuh. Dua calon yang pasti udah Ganjar lewat KIB, dan itu terbaca oleh Ibu Mega, maka diacak-acaklah KIB itu tuh. Soeharto Monoarfa hilang dari radar itu tuh, kacau lagi di situ tuh. Jadi sekali lagi kita sebetulnya nikmati. Dan kita nikmati kedunguan dari mereka yang membuat taktik itu kan. Kita cuma menikmati kedunguan aja tuh. FNN saya selalu senang kalau ada hal-hal begitu. Dan kita tahu lah, ujungnya kita tahu kok apa intinya nanti kan. Nggak perlu tanya Bjorka untuk memberitahu ujungnya tuh. Tapi kan kalau kalkulasi politiknya memang yang paling logis kalau mau tetap Puan yang jadi presiden, itu kan memang dua calon dong, Bung Rocky. Kalau sampai banyak calon, hampir dipastikan peluang Puan itu lebih sangat tipis. Tapi kalau 2 calon kan bisa dicari calon yang elektabilitasnya jauh di bawah Puan. Ya itu kalau Puan itu udah lewati yang disebut magic numbers 35% misalnya, jangan 40 deh, itu masih jauh. Kalau Puan udah 35%, maka Hasto atau Ibu Mega bilang oke, yang ideal memang cuma 2 calon. Itu udah langsung masuk akal tuh. Tapi kalau Ibu Puan itu masih merangkak dan harus di backup dengan perang udara, itu agak ajaib gitu. Jadi buat apa itu diucapkan? Dan fakta itu juga Pak Prabowo langsung pasang kuda-kuda, ya kalau begitu saya mau disingkirkan dong tuh. Kalau Puan dicalonkan lalu hanya 2 calon, dan itu artinya potensi Pak Prabowo dan Gerindra itu jadi lemah di dalam pertandingan itu. Nah, sinyal itu juga dibaca lebih cepat oleh Gerindra, juga dibaca lebih cepat oleh Pak Muhaimin. Lalu terjadilah tunggang menunggangi yang belum sampai naik kuda sih. Pak Muhaimin belum sampai belum naik ya, kuda. Pak Muhaimin belum naik kuda ya? Belum. Oh, belum. Ya. Ibu Puan udah naik kuda, tapi pada waktu itu kan terpaksa mereka berdua naik kuda karena naik mobil mahal BBM kan. Oke, mari kita baca peluangnya ya, peluang Ibu Puan ini ya. Kalau tetap dipaksakan, menurut Anda siapa yang paling logis gitu? Apakah akhirnya kan gini, kalau kita tadi baca udah ada blok KIB yang dipegang oleh Pak Luhut dan Pak Jokowi. Kita mesti nyebutnya begitu ya, Luhut dan Jokowi gitu. Ada blok di luar itu Nasdem. Kenapa disebut Luhut dan Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi dan Pak Luhut?
Iya, kenapa ya? Itu top of mind. Saya kira itu yang disebut top of mind, Bung Rocky. Top of mind ada Pak Luhut memang tuh yang yang berpikir bagus di istana yang cuma Pak Luhut. Ya. Oke, top of mind seperti itu. Ada tadi blok Demokrat, Nasdem dan juga PKS gitu. Kan rasanya nggak logis. Kalau toh memang benar kan gini, memang secara aturan PDIP bisa mengajukan usul sendiri, walaupun suara dia cuma 19,3% kalau tidak salah suara populernya, tetapi kan kursi dia itu 100% kursi itu memenuhi syarat untuk 20% kursi. Tapi saya kira nggak logis kalau kemudian PDIP jalan sendiri. Apakah kemudian akhirnya terjadi CLBK menurut Anda dengan Prabowo? Ya, itu soalnya tuh, kalau Ibu Puan dipromosikan tinggi melewati Prabowo, itu artinya Prabowo akan jadi wakil presiden kan. Dan bagi Pak Prabowo itu nggak masuk akal kan, itu intinya kan. Jadi kesulitan PDIP adalah bermain dalam statistik yang orang tahu itu pemalsuannya bisa justru menjebakkan PDIP. Kalau misalnya Ibu Puan tiba-tiba udah 40%, siapa yang mau jadi wakilnya Ibu Puan? Nggak ada yang mau, karena semua tahu itu pasti justru jeblok nanti di dalam persaingan putaran kedua misalnya. Itu soal-soal standar itu. Karena reputasi Ibu Puan tidak dinilai berdasarkan kapasitas kepemimpinan, berdasarkan bahkan kapasitas intelektual itu. Ini bukan kita rendahkan, tapi parameternya kan jelas di situ kan. Dalam perdebatan politik, dalam penampilan publik kita lihat tuh. Jadi kalau Ibu Puan itu naik elektabilitasnya, itu pasti didorong oleh survei yang sebetulnya tidak real, itu soalnya. Nah, orang seperti Pak Prabowo tahu bahwa itu tidak real. Orang seperti Demokrat juga tahu bahwa itu tidak real. Bahkan Muhaimin pasti bilang itu nggak real lah. Masa tiba-tiba melompat jadi bahkan masuk kedua digital itu agak aneh nanti kan. Jadi tetap PDIP itu ada kesulitan kader dari awal. Itu yang udah kita peringatkan dari awal. Kita justru bantu dulu. Saya jadi pengajar di sekolah kader PDIP Megawati Institute untuk mengingatkan itu. Ada kaderisasi harus lebih cepat gitu. Jangan kader-kader PDIP disuruh berkumpul di Banggar hanya untuk mengintai anggaran. Lakukan kaderisasi, tampil sebagai pemimpin. Nah, pemimpin itu menurut Bung Karno itu turba, turun ke bawah, bukan petatang di baliho kan. Itu intinya. Jadi kesulitannya begitu. Puan secara psikologis diinginkan atau dimaksudkan untuk memimpin, tapi secara sosiologis dia tetap kekurangan kapasitas. Ya. Ini saya kira kalau tidak tidak segera disadari oleh PDIP, ini bisa menjadi tragedi ya bagi PDIP, partai yang terbesar, partai satu-satunya partai yang bisa mengusung calon presiden, tapi nanti dia bahkan tidak bisa mencalonkan sebagai presiden. Dalam pengertian artinya tidak dapat figur gitu yang mau bergabung dengan Puan Maharani. Iya kan, sebetulnya PDIP nggak pernah jadi presiden kan. Dan pengertian dipilih kan Ibu Mega tidak dipilih, itu karena ada kecelakaan sejarah Ibu Mega tampil tuh. Jadi kalau PDIP klaim bahwa mereka pernah punya presiden, oh iya, tapi presiden yang hasil dari kecelakaan politik karena Gus Dur mundur. Walaupun secara formal iya Ibu Mega tetap presiden, tetapi basis politik PDIP tidak pernah merasa tuntas. Lain kalau orang tiba-tiba dipilih gitu, oh itu kan basis sosial politiknya kuat dan kebanggaannya timbul. Nah sekarang mau diulangi itu justru dengan kader yang jauh di atas Ibu Mega. Ibu Puan dengan segala maaf jauh di atas kapasitas Ibu Mega. Jadi kalau paling bagus Ibu Mega aja mencalonkan diri lagi kan. Kan Ibu Mega baru 1 periode. Itu mungkin lebih kuat itu. Nah itu juga yang menyebabkan orang-orang Demokrat mencurigai ini ada apa, kenapa ada jegal-menjegal. Dan tentu Pak SBY punya sebagai 2 periode presiden, dia punya tangan-tangan di istana juga yang tahu tentang info politik, intelijen. Kan nggak mungkin Pak SBY asal ngomong tanpa ada kapasitas sebagai politisi ulung, itu intinya. Walaupun memang ada kritik kecil bahwa Pak SBY seringkali pakai metode yang sama, mengeluh pada rakyat bahwa ini ada yang mau jegal. Iya, itu kita hafal itu. Dan orang tahu ya itu teknik Pak SBY memang begitu. Dan seringkali juga efektif mungkin teknis itu. Jadi kira-kira begitu.
Orang bilang, wah kok mulai lagi Pak SBY itu pakai model yang sama. Ya Pak SBY bilang, ya memang kenapa kalau saya pakai model itu? Kan itu yang juga siasat politik kan. Ya udahlah. Jangan diingat-ingat lagi dong, dibongkar-bongkar lagi, orang sudah mulai lupa itu. Nah, kita mesti jujur. Dan saya kan berteman baik dengan Pak SBY. Kadang-kadang juga saya ingatkan itu, tapi dia cuma senyum-senyum aja tuh. Nah, jadi ya biasa aja lah. Pak SBY kan orang yang sangat realistis dalam politik, tapi sangat tajam secara konseptual. Dia minggu depan saya pasti diundang untuk membahas buku baru lagi dari Pak SBY. Oke, tapi gini juga ya, kalau kita bahas tadi kita nyebut soal KIP, ada Golkar, ada PD, ada PAN, ada P3 di situ. Saya kira ini sebenarnya juga belum final ya, karena mereka ini memang para ketua-ketuanya disandra memang oleh Pak Jokowi. Tapi seiring waktu ketika terjadi kemudian terjadi huru-hara, terjadi perpecahan politik, di mana kemudian kekuasaan Pak Jokowi melemah, ini mereka juga masing-masing akan bubar jalan dan mencari jalan sendiri-sendiri. Kan? jangan doakan melemah lah. Indikatornya kan sudah jelas gitu kan. Iya, ini ya doa politik begitu sih. Emang kan juga. Bukan doa, ini bacaan politik biasa kan. Kita justru cemas Pak Jokowi nggak bisa tidur lagi karena udah berantakan. Semua skenario Pak Jokowi berantakan. Musyawarah rakyat udah pasti berhenti. Perseteruan dengan Ibu Mega pasti berlanjut tuh. Dan Pak Jokowi akhirnya menyerah sebetulnya, ini mau ngapain lagi? KIP yang lagi disiapkan dengan bagus tiba-tiba jadi koalisi Indonesia berantakan tuh. Jadi semua hal yang di mata Pak Jokowi hari ini menegangkan. Ada tekanan demonstrasi pasti akan terus-menerus nih. Ya istirahat sedikit, tapi saya tahu mahasiswa setiap hari ngundang webinar sama saya, itu saya ngerti itu jalan pikiran mereka tuh. Buruh juga begitu. Jumhur Hidayat pasti akan lakukan konsolidasi, demikian juga Said Iqbal, dan akan bertemu di jalan untuk isu yang sama tuh. Jadi terjadi satu keadaan yang tidak mungkin lagi dikendalikan tuh. Dan politik memang selalu mengarah pada hal yang tidak mungkin dikendalikan. Itu intinya tuh. Jadi semakin Pak Jokowi punya ambisi, semakin Ibu Mega merasa dia penghalang saya. Semakin Ibu Mega punya ambisi, maka Pak SBY merasa bahwa oke, kalau begitu skenario dua calon itu adalah skenario genderuwo tuh. Kira-kira begitu kan. Nah, jadi hal-hal bagus betul kita saksikan kekacauan elit. Ya, nah itu saya kira penting kita ingatkan. Kita mesti jujur lah ya. Konstituennya P3 itu kalau katakanlah misalnya Pak Ganjar yang dipasang, itu kan pasti tidak akan memilih Ganjar. Konstituen PAN juga pasti tidak akan memilih. Golkar juga begitu, dan diharapkan kan tentu saja tetap saja basis dari Ganjar itu adalah PDIP. Nah, ketika PDIP sudah tidak mendukung Ganjar, saya kira ancaman seperti dikatakan oleh Bambang Pacul itu bukan ancaman kosong, bahwa kalau dia maju dari partai lain dipastikan dia tidak akan menang di Jawa Tengah, dan kalau tidak menang di Jawa Tengah dia nggak akan mungkin juga menang di tempat lain kan. Itu jadi waktu Ganjar nggak diajak ngatur siasat di Jawa Tengah, itu artinya bagi Nasdem udah tinggal ada dua tuh, Andika sama Anies. Tapi tentu Pak Andika punya kalkulasi bahwa ya itu terlalu jauh yang diusulkan Nasdem, maka Nasdem terpaksa akan fokus pada Anies. Nah demikian juga P3 secara kelembagaan dipaksa untuk memilih Ganjar, tapi P3 akhirnya lihat kok Ganjar nggak diundang. Jadi udah masa P3 yang secara identitas itu adalah Muslim, tentu merasa lebih dekat secara psikologis dengan Anies itu. Jadi terjadi hal-hal yang kadang-kala variabel baru datang tiba-tiba. Ibu Mega mungkin merasa dia mau bongkar KIB itu supaya nggak ke Ganjar. Ya ternyata yang kenanya adalah justru pemilih tradisional dari P3 balik ke Anies kan. Itu soalnya tuh. Jadi begitulah politik itu, kalau nggak diatur dengan kecerdasan pikiran itu bisa berantakan di tengah jalan tuh. Oke, jadi makin menarik ya, Bung Rocky, gitu aja kesimpulannya ya. Yes. Jadi kembalikan politik pada kecerdasan. Itu juga pesan dari Bjorka. Jangan sampai istana itu dikuasai oleh orang-orang bodoh. Itu ini Bjorka yang bilang ya. Bjorka ya. Dia nggak mau pakai kata dungu. Kalau dia pakai kata dungu nanti dianggap Bjorka ada pembicaraan koalisi dengan FNN. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Have a nice day. Dan ternyata meskipun kita mulai dengan gloomy, kita dengan murung karena ada sahabat kita Profesor Atsumadiyata yang wafat, ternyata
kita masih tetap bisa memulai hari ini dengan ceria karena melihat perpecahan politik di tingkat elit yang semakin ketara. Ya, sambil menghantarkan Pak Sumardi Asra ke tempat terbaik pada dia, kita juga berharap bahwa pikiran-pikiran intelektual, termasuk pikiran Pak Sumardi yang sangat intelektual itu dijadikan fondasi untuk Indonesia berpolitik. Yes. Dan fondasi utamanya adalah 0%. 0% tetap. Oke, thank you Bang Rocky. Yes.